Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Laode Ali Fariki. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial terkait dengan kelanjutan dari pengolahan data penelitian, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan analisis data penelitian. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya terkait dengan pengolahan data penelitian, di mana judul yang kita gunakan adalah hubungan pengetahuan perawat dengan implementasi pencegahan leukoplakia. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu pula kita sudah membuat master tabel dan penginputan data atau tabulasi data. Untuk tahapan analisis data penelitian, kita akan mulai dengan cara melakukan pengkodean, ya, yakni pertama-tama kita tambahkan tabel untuk setiap variabel ya. Untuk variabel pengetahuan perawat, kita lakukan pengkodean, warna aja ya, antara, di mana untuk kriteria daripada pengetahuan perawat ini kemarin kita sesuaikan dengan proposal penelitian, yakni baik dan kurang. Di mana untuk pengkodean baik kita kasih kode 1 dan untuk kriteria kurang kita kasih kode 2 dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada yang salah ya dalam hal pengkodean ini. Artinya kalau dari atas baik dikasih kode 1 berarti sampai di bawah juga kodenya kita bisa. Ada yang salah kode, maka pada saat kita mengolah data dalam aplikasi SPSS akan muncul namanya missing, dan itu menandakan atau sinyal bahwa ada kesalahan daripada penginputan. Setelah variabel pengetahuan perawat kita kasih kode, kemudian lanjut pada variabel kedua, kita bikinkan kolom. Oke. Jadi untuk sistem pengkodean harus sama ya antara variabel pengetahuan perawat dengan variabel implementasi pencegahan leukoplakia. Di mana untuk kriteria baik ya adalah kodenya 1. Berarti baik di sini kode 1, kemudian kurang kode 2 dan seterusnya. Sampai dengan 50 responden. Pada penelitian ini jumlah responden yang ditetapkan sebanyak 50. Ya, setelah itu kita masuk pada menu aplikasi SPSS ya. Kebetulan yang saya gunakan adalah SPSS versi 16.0. Kita tunggu ya. Kalau muncul seperti ini cancel aja ya. Kemudian kan di sini untuk SPSS-nya ada dua ya. Ada dua. Yang pertama adalah data view, kemudian kedua adalah variable view. Kita awali dengan variable view. Untuk variable pengetahuan kita beri name X, type, labelnya pengetahuan sesuai dengan nama variable pengetahuan perawat. Untuk value-nya kita sesuaikan dengan dan kode, di mana value 1 labelnya adalah baik. Kemudian kita add, dua adalah label kurang. Setelah itu kita oke. Ya, yang lainnya
Ini adalah nominal ya. Variabel yang kedua adalah implementasi penjagaan berikut. Kemudian untuk value-nya 1 adalah baik disesuaikan dengan master tabel tadi. Kedua adalah kemudian kita add lagi dan oke. Setelah kita melakukan penginputan untuk variabel view, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penginputan atau pemindahan data dari master tabel tadi ini ke data view. Ini adalah variabel X yang kita input tadi. Disesuaikan ya, X itu adalah pengetahuan perawat dan untuk kode ini adalah variabel implementasi. Dan juga decompose. Pertama adalah pengetahuan perawat, kita copy secara keseluruhan ya, sampai 50 responden. Kemudian kita paste. Oke. Dan variabel Y kita copy keseluruhan juga, kemudian kita gunakan paste. Kalau sudah seperti ini, kita pastikan bahwa untuk jumlahnya ini tetap 50 ya, harus sama ini. Kemudian kita masuk pada menu analisis. Perlu saya beri penjelasan bahwa untuk data, jenis data terkait dengan variabel pengetahuan perawat dan implementasi pencegahan decompetence ini menggunakan data nominal. Oleh karena itu, nantinya kita akan masuk pada analisis non-parametrik, ya, analisis non-parametrik dengan menggunakan rumus chi-square atau S kuadrat, ya, Pearson chi-square nantinya kita gunakan. Oke, hal pertama kita masuk di frekuensi, ya, untuk kedua variabel ini kita sorot, kemudian klik ini lagi ya, sudah masuk, kemudian kita ini sesuaikan saja ya. Maka untuk cut off-nya adalah 5% ya, berarti 95 di sini. Ini diklik sesuai dengan kemauan saja ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian continue dan oke. Outputnya akan muncul seperti ini ya, ini dia untuk tabel frekuensi. Nanti untuk tabel frekuensi ini yang akan kita pindahkan pada penyajian hasil penelitian di bab 4 nantinya. Ya, bisa kita lihat untuk variabel pengetahuan perawat, baik ada 25, ya, 50%, kemudian kurangnya 25 juga, 25 dari 50, yaitu 50%. Kemudian untuk variabel implementasi pencegahan decompetence, frekuensi baik ada 26, 52%, kemudian kategori kurang ada 24 atau 48%. Ya. Kemudian kita lanjut pada analisis, ini disebut sebagai analisis univariat. Kemudian yang kedua adalah analisis bivariat untuk mengetahui hubungan antara variabel pengetahuan dengan implementasi pencegahan. Kita masuk di menu analyze, kemudian sorot ini descriptive statistik dan crosstab. Ya, untuk row ini adalah barisnya adalah variabel independen. Dalam hal ini adalah pengetahuan perawat, kita klik ini. Kemudian untuk variabel dependen implementasi, dia akan masuk pada kolom ya. Kemudian masuk di statistik chi-square ya, chi-square. Kalau misalkan kita mau lihat hubungannya saja, klik saja ini chi-square. Tetapi kalau misalkan kita ingin melihat kekuatan daripada hubungan, maka klik P atau Kramer ya, kemudian continue. Untuk selnya kita klik observasi, ekspektasinya harus ada. Kemudian karena ini jenis analisis data ini untuk melihat prevalensi, maka perhitungan yang kita
lihat adalah perhitungan baris. Berarti contreng row. Ya, kemudian continue. Kalau sudah continue, kemudian oke. Output SPS. Ya. Ini adalah hasil cross tabulasi atau hasil analisis bivariatnya. Yang pertama adalah ini. Ya, kemudian jadi ini sudah valid ya. Valid. Missing. Jadi kalau case missingnya ini 0 atau 0,0%, berarti tidak ada kesalahan penginputan. Tapi suatu ketika, kalau misalkan missingnya ini ada nilai, berarti itu menandakan ada kesalahan penginputan data. Makanya harus dikoreksi, ya, kita harus koreksi dan analisis. Ya, di sini, ya, di sini saya akan memberikan penjelasan bahwa untuk hasil analisis Jisker case-nya, untuk tabel 2 kali 2, ini kan tabel 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 itu adalah 2 baris, 2 kolom, di mana untuk baris pertama adalah kategori baik, dan baris keduanya adalah kategori kurang. Ya, itu 2 baris. 2 kolomnya di mana? 2 kolomnya ini juga. Satu untuk kategori baik, dan 2 untuk kategori kurang. Makanya disebut sebagai tabel kontingensi 2 kali 2. Kalau misalkan tabelnya berbentuk tabel kontingensi 2 kali 2, maka yang dibaca itu adalah continuity correction. Ya, kesalahan yang sering kita lakukan selama ini, ya, kita membaca Pearson chi-square. Padahal tidak. Ya, khusus untuk tabel 2 baris 2 kolom, kita membaca continuity correction dan bukan yang lain. Untuk penggunaan Pearson chi-square, ya, itu adalah lebih dari jika tabelnya lebih dari 2 kali 2, misalkan 2 kali 3 atau 3 kali 3. Ya, baru kita melakukan pembacaan Pearson chi-square. Oke, baik, saya lanjut. Ketika misalkan persyaratan untuk pembacaan continuity correction maupun Pearson chi-square itu, ketika ada nilai ekspektasi count ini, ya, yang ini, sel A, sel B, sel C, sel D, kurang dari 5, maka akan terlihat di sini. Misalkan ada satu di sel A, misalkan yang kurang dari angka 5, misalkan ini 4,0, maka akan tertulis di sini satu sel atau 25%. Ya. F expected count less than 4. Ya. Kalau ini kelihatan, ya, bahwa angka minimum daripada expected count-nya adalah 12. Ini. Yang ini. 12. Karena di atas itu 13, 12, 13, 12, berarti ada 2. Ya. Angka 12. Angka minimum expected count. Ya. Jadi untuk pembacaan hasil analisis datanya, kita menggunakan continuity correction. Ketika misalkan ya ada angka di sini, misalkan satu sel 25%, maka untuk pembacaan continuity correction tidak memenuhi syarat. Ya, oleh karena itu kita harus beralih pada ini, Fisher-Exa test. Ini yang harus kita baca. Ambil nih p-value ini, nilai p-value ini, ya, 0,000. Jadi kalau SPSS itu ada titik di depan 0 ini berarti dibaca 0,000. Ya, begitu pula di continuity correction. Untuk p-value daripada x kuadratnya adalah 23,157. Ya. Tetapi untuk nilai p-value-nya adalah 0,000. Ya. Nah, itu bisa kita interpretasi untuk judul ini. Ya, untuk judul hubungan pengetahuan perawat dengan implementasi pencingkraan dekubitus, bahwa H0-nya ditolak dan H diterima. Karena ternyata p-value hitungnya lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai alfa 0,005.
Sehingga bisa disimpulkan